Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Muhammad Ndrapata dengan NIM 235222916 SP 23816 BPWA 2023. Berikut ini saya akan mempresentasikan analisis amalgam of E dari Kabupaten Karangasem sebagai ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pariwisata. Nah, yang pertama mengenai profil Kabupaten Karangasem. Kabupaten Karangasem adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Bali, Indonesia, dengan ibu kotanya adalah Kota Amlapura, memiliki dua pelabuhan yakni Padang Bae dan Tanah Ampo. Di kabupaten ini terletak pura terbesar di Bali, yaitu Pura Besakih. Dengan penduduk, Karangasem berjumlah 416.600 jiwa pada tahun 2019, sedangkan menurut Kemendagri berjumlah 522.729 jiwa pada tahun 2022. Karangasem merupakan kabupaten yang terletak di ujung paling timur Pulau Bali. Secara astronomis, kabupaten ini berada pada posisi 8 derajat 00 menit 00 detik hingga 8 derajat 41 menit 37,8 detik lintang selatan dan 115 derajat 35 menit 9,8 detik sampai dengan 115 derajat 54 menit 8,9 detik bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Karangasem adalah 839,54 km persegi atau 83.954 hektar yang terdiri atas 8 kecamatan, 75 desa, dan 3 kelurahan. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Karangasem meliputi Kecamatan Rendang, Kecamatan Sedimen, Magis, Karangasem, Abang, Bebandem, Selat, dan Kecamatan Kubu. Berikut batas wilayah Kabupaten Karangasem. Bagian timur berbatasan dengan Selat Lombok, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng. Bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan utara berbatasan dengan Laut Jawa. Nah, yang pertama kita akan membahas attraction yang berada di Kabupaten Karangasem. Yang pertama ada Taman Tirta Gangga. Tempat wisata ini terletak di Desa Babi. Tempat wisata yang berdiri di atas lahan seluas 1,2 hektar tersebut menawarkan pemandangan yang indah. Taman Tirta Gangga memiliki banyak patung yang tersebar hampir di setiap sudut tempat wisata. Selain itu, di sana terdapat sebuah kolam dengan pijakan kaki bisa disusuri wisatawan. Di kolam tersebut terdapat sebuah air mancur yang bisa dikunjungi untuk berfoto-foto. Yang kedua, ada Pura Lembuyang. Pura Lembuyang terletak di puncak Gunung Lembuyang atau puncak Bukit Bibis. Untuk menuju ke sana, kamu harus melewati 1.700 anak tangga. Pura yang berada di ketinggian 1.100 mdpl ini menawarkan udara yang sejuk dan pemandangan yang indah. Bahkan jika cuaca yang cerah, wisatawan bisa melihat Gunung Agung. Pura Lembuyang masih digunakan sebagai tempat ibadah umat Hindu. Selanjutnya nomor 3 ada Pura Agung Besakih. Pura Agung Besakih terletak di lereng Gunung Agung, tempat di Desa Besakih, Kecamatan Rendang. Komplek Pura Megah tersebut terdiri dari Pura Penataran Agung Besakih dan 18 pura pendamping yang mengelilinginya. Saat berkunjung ke sana, kamu akan disuguhi pemandangan pura-pura tinggi yang berdiri kokoh dan berlatar belakang panorama alam yang indah. Nah, yang terakhir ada Taman Harmoni Bukit Asa. Taman Harmoni Bukit Asa terletak di Desa Bubuk. Untuk menuju ke sana, kamu bisa trekking melintasi pepohonan rindang sambil menikmati segarnya udara. Dapat dilalui dengan menggunakan motor atau mobil. Sampainya di puncak, wisatawan akan disuguhi pemandangan indah yang hanya bisa dilihat di bukit yang terletak di balik pantai Prasi. Mulai dari hamparan laut lepas hingga tebing yang menjulang tinggi bisa kamu lihat sambil duduk santai di sana. Nah, selanjutnya ada accessibility. Akses jalur udara untuk menuju Kabupaten Karangasem menggunakan jalur udara. Pertama kita harus transit dulu ke Bandara Ngurah Rai dan dilanjut menggunakan kendaraan lain menempuh perjalanan melalui Jalan Bypass Ida Bagus Mantra dari Bandara Ngurah Rai di Tuban. Bandung dari Bandara Ngurah Rai, perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam dengan kendaraan bermobil. Untuk jalur darat, sewa motor juga bisa menjadi alternatif transportasi yang lebih murah. Kita juga bisa menaik kendaraan umum.
yaitu bus Trans Serbagita jurusan Nusa Dua sampai Batu Bulan. Dari Batu Bulan ke Gianyar bisa naik kendaraan umum berupa minibus ke Karangasem. Nah, selanjutnya ada facility amenities. Yang pertama, ada akomodasi. Terdapat banyak hotel yang tersebar di Kabupaten Karangasem. Sebagian besar hotel berada di kawasan pantai dan di desa. Bisa dibilang kawasan ini dianggap sebagai pusat turis di kawasan Karangasem. Nah, yang kedua ada tempat makan. Untuk tempat makan di Kabupaten Karangasem terdapat berbagai macam wisata kuliner di sana. Dari yang mahal hingga yang murah tersedia di kota ini, sehingga banyak wisatawan yang tertarik untuk mencoba kuliner di kota ini. Dan masih banyak lagi makanan khas daerah yang perlu wajib dicoba di sana. Nah, yang ketiga, untuk transportasi Kabupaten Karangasem, kita bisa menggunakan transportasi umum melalui bus antar kota, ojek online, taksi, hingga kendaraan bermotor dan mobil yang dapat kita sewa di sana. Nah, selanjutnya ada ancillary service. Yang pertama ada layanan kesehatan. Untuk layanan kesehatan di Kabupaten Karangasem tersedia di RSUD Karangasem, RS Balimet Karangasem, RS Pratama Kubu yang tersedia 24 jam untuk para pasien yang mau periksa. Nah, yang kedua ada polisi. Untuk polisi di Kabupaten Karangasem masih terbilang cukup terbatas. Namun polisi siap melayani kegiatan-kegiatan wisata tertentu atau menanggulangi masalah kejahatan di daerah Kabupaten Karangasem. Nah, yang ketiga ada tempat sampah. Di Kabupaten Karangasem ini sudah menyediakan banyak tempat sampah buat para wisatawan maupun warga lokal yang bertujuan agar menjaga kebersihan tempat wisata agar terjaga. Nah, yang keempat ada pemadam kebakaran. Untuk pemadam kebakaran di Kabupaten Karangasem ini sudah tersedia di berbagai tempat yang selalu siap sedia menanggulangi masalah kebakaran atau masalah lainnya. Nah, untuk yang terakhir ada air bersih. Untuk kualitas air bersih di Kabupaten Karangasem, masih ada beberapa desa di Karangasem yang kekurangan sumber mata air bersih. Namun masalah ini sudah ditanggulangi oleh pemerintah sehingga ini sudah cukup teratasi. Berikutnya ada available packages. Di sini ada poster yang menawarkan tur ke Kabupaten Karangasem. Untuk yang terakhir ada activity. Yang pertama ada menyelam di Tulamben. Laut Tulamben disebut sebagai salah satu titik terbaik untuk menyelam di Bali. Terumbu karang dan biodata laut yang masih terjaga memiliki keberagaman spesies. Penyelam profesional kerap menyelam di kawasan Tulamben ini. Nah, untuk yang kedua ada arung jeram di Telaga Wajah. Sungai di Telaga Wajah memanggil para pencinta arung jeram. Harus dianggap penuh tantangan yaitu di level 4. Panorama pepohonan dan air jernih membuat para pengarung jeram menyukai tantangan adrenalin di Telaga Wajah. Untuk tarif berarung jeram di sekitar 300.000 per orang. Selanjutnya mendaki Gunung Agung. Inilah Gunung Agung tertinggi di Bali dan dipandang suci. Gunung Agung merupakan gunung vulkanik yang masih aktif. Ada 3 jalur pendakian di gunung ini. Ada baiknya kita menyewa porter untuk memandu pendakian kita. Nah, untuk yang terakhir, mandi di Tirta Gangga. Tirta Gangga disebut sebagai istana air dan merupakan tempat beristirahat Raja Karangasem yang terakhir. Ada banyak kolam di tempat ini yang berisi air dari mata air alami. Ada 2 kolam khusus yang diperuntukkan untuk pengunjung berenang dan mandi. Air yang sangat jernih dan dingin. Mandi di kolam itu pun badan jadi terasa lebih segar. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.